Berawal dari Ganyang Malaysia hingga angin politik berubah saat terjadinya gerakan 30 September, maka terjadilah tragedi ini, tragedi Mangkok Merah. Lonceng kematian imperialisme berbunyi, sebab aktivisme inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa tidak berdiri di atas kaki sendiri. Prinsip inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa memerlukan barang-barang bikinan imperialis, memerlukan persenjataan daripada pihak imperialis, memerlukan bantuan daripada pihak imperialis. Malaysia, apakah Malaysia terpergikan? Sama sekali tidak. Dalam hal pertahanan tidak berhenti-berhenti. Minta tolong Inggris, minta tolong Australia, minta tolong New Zealand. Pada akhir 1967 hingga beberapa bulan setelahnya menjadi masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat. Terjadi pengusiran dan pembantaian massal. Ribuan orang peranakan Tionghoa tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi, dan tak sedikit yang mengungsi itu pun meregang nyawa. Jauh sebelum peristiwa kelam itu, sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa hidup damai dan berdampingan. Bahkan kedua etnis berbeda tersebut menjalin ikatan persaudaraan yang kuat. Namun semua berubah. Hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu sirna setelah terjadinya gerakan 30 September 1965. Citra Presiden Soekarno merosot karena dianggap membela Partai Komunis Indonesia. Di sisi lain, pengaruh Soeharto kian menguat dan menyerukan pembersihan total terhadap mereka yang dituding terlibat gerakan tersebut. Gelombang politisi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga di Kalimantan bagian utara, atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. Ini akhirnya berbuah peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa pembantaian Mangkok Merah. Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa yang terjadi pada tahun 1967 ini. Berawal dari Ganyang Malaysia. Sejak awal dekade 1960-an, Presiden Soekarno mulai mengobarkan semangat Ganyang Malaysia. Karena negeri jiran yang dianggap antek Inggris berambisi membentuk Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari kalangan peranakan Tionghoa yang tinggal di dekat perbatasan, turut menolak keras rencana Federasi Malaysia tersebut. Soekarno kemudian mengirimkan salah satu menteri negara, Ooi Joe Tat, ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka kampanye Ganyang Malaysia. Buah hasil kunjungan Ooi Joe Tat, maka terbentuklah Barisan Sukarela atas izin pemerintah pusat. Organisasi Barisan Sukarela banyak diminati warga. Pihak yang bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara, melainkan pula para pemuda dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia. Barisan Sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, Paraku, yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak, PGRS. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan PGRS Paraku. PGRS Paraku bisa dibilang didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa saat itu. Karena memang saat seruan dari menteri itu datang, masyarakat Tionghoa lah yang paling banyak bergabung. Untuk membekali para pasukan sukarela ini tentunya negara perlu persiapan khusus.
Maka dari itulah terbentuk pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Putu Sibau, dan kota-kota perbatasan lainnya. Daerah-daerah itu dijadikan kamp para sukarelawan. Di kamp tersebut mereka diberikan pendidikan dan informasi seputar instruksi militer. Wajar jika PGRS Parakou sedari awal dibentuk memang sebagai sokongan tenaga dan personil untuk berperang melawan pasukan negara tetangga. Namun di tengah-tengah persiapan tersebut, Indonesia diterpa kembali kasus baru yang menyebar ke Nusantara hampir secara menyeluruh. Adalah kasus G30S yang membuat fokus bangsa yang awalnya mengganyang Malaysia menjadi terpecah, dan kini masyarakat menyoroti PKI. Kursi milik Bung Karno guncang. Beliau yang selama ini memberikan izin dan terkesan mendukung partai tersebut dipertanyakan arah politiknya. Akhirnya dukungan untuk Soekarno perlahan-lahan meredup. Rasa percaya rakyat pada sang proklamator kini dibayang-bayangi keraguan. Soeharto saat itu muncul sebagai arah baru pergerakan Indonesia. Ia yang berbasis militer mulai menyuarakan perang terhadap PKI dan antek-anteknya karena telah berani mengganggu keamanan masyarakat dan mengancam kestabilan negara. Seruan ganyang Malaysia pun berubah menjadi ganyang PKI. Melihat kemesraan Soekarno dengan PKI sebelumnya, maka banyak orang beranggapan bahwa setiap organisasi buatan Soekarno adalah bibit-bibit komunis yang akan membantu PKI kelak. Karena landasan itulah PGRS Parakou pun dituding salah satunya. Entah atas alasan apa militer yang saat itu berada di Kalimantan memanfaatkan pelemahan kedaulatan Soekarno dan isu PKI ini dengan menyebarkan isu dan secara tidak langsung mengarahkan masyarakat untuk menyerang PGRS Parakou yang diduga pro-komunisme. Militer dan warga terhasut saat itu pun bergerak sedikit demi sedikit demi memuluskan komando ganyang PKI yang berhembus dari pusat. Masyarakat Tionghoa baik yang bergabung dengan PGRS Parakou atau tidak akhirnya merasa terdesak karena didiskriminasi ini. Merasa terus terdesak, ditindas dan dituduh tanpa bukti serta diburu oleh para militer karena dianggap pro-komunis. Akhirnya kelompok sukarela yang dilatih oleh militer ini melakukan perlawanan balik. Pertengahan Juli 1967, pasukan gerilyawan PGRS Parakou menyerbu lapangan udara TNI Angkatan Udara di Singkawang dan Sanggau Ledo. Menurut catatan Indonesia Merdeka, serangan tersebut menewaskan 5 orang anggota militer. Selain itu 154 pucuk senjata dan amunisi TNI juga berhasil direbut. Militer mencoba membalas serangan itu namun kesulitan. Mereka kalah secara jumlah dan peralatan tempur yang ada saat itu direbut oleh para anggota PGRS Parakou. Selain itu pihak gerilyawan juga mendapatkan pasokan senjata dari para pedagang senjata ilegal di pedalaman. Para pemasok senjata inilah yang menyuplai para gerilyawan ini sehingga menjadi ancaman serius bagi militer di Kalimantan. Hal ini memperburuk keadaan. Jika sebelumnya mereka hanya dituduh komunis, maka akibat dari serangan pangkalan militer itu seakan membuktikan bahwa hal itu bukanlah tuduhan semata. Pemerintah pusat di bawah kendali Soeharto saat itu dengan segera merespon serangan tersebut. Bahkan dikatakan bahwa dalam kelompok tersebut memang sudah berbaur para kelompok komunis yang mengaku sebagai sipil biasa. Akhirnya Soeharto mengirimkan pasukan bantuan sebagai pertahanan sekaligus serangan. Walaupun disebut bantuan, tapi jumlah pasukan yang dikirim terdiri atas 9 kesatuan militer. Nama misi pembasmian PGRS Parakou ini dikenal dengan Operasi Sapu Bersih. Militer terus mencoba mendesak kekuatan PGRS Parakou di tanah Kalimantan, namun cukup kesulitan dikarenakan banyaknya jumlah pasukan tersebut dan sistem yang bergerilya.
Akhirnya militer mulai menghembuskan provokasi demi membangkitkan kekuatan besar yang akan membantu menumpas PGRS Paraku, yaitu mengerahkan suku asli tanah Kalimantan, yaitu suku Dayak. Awalnya warga Dayak dan Tionghoa tinggal berdampingan dengan rukun. Beberapa daerah bahkan memiliki titik-titik yang dihuni oleh banyak Tionghoa, sampai akhirnya terjadi suatu kasus pembunuhan warga Dayak di sebuah daerah yang berdampingan dengan etnis Tionghoa. Tanpa investigasi atau penyelidikan lebih lanjut, militer menunjuk anggota PGRS Paraku sebagai dalang dari kasus pembunuhan itu. Hal seperti ini terjadi di daerah Ledo, seluas Pahauman, Bengkayang, dan hampir di seluruh wilayah yang terdapat komunitas etnis Cina. Walaupun tidak diketahui siapa pembunuh misterius itu, tapi pihak militer menunjuk PGRS Paraku sebagai dalangnya. Masyarakat Dayak yang memang kuat kesatuan antar sukunya itu pun serentak merapatkan barisan, bergabung bersama militer untuk menghabisi para pelaku terduga pembunuh saudara-saudara mereka. Memanasnya hubungan masyarakat Dayak dengan warga keturunan Tionghoa itu dimanfaatkan pihak militer. Mereka meminta dukungan dari Gubernur Kalimantan Barat sekaligus tokoh yang sangat disegani, yaitu Johannes Chrysostomus Ofang Oeray. Orang Dayak dihimbau ikut berpartisipasi bersama tentara untuk menumpas PGRS Paraku. Militer menggulirkan bola api dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem adat Dayak. Para petinggi-petinggi dari kalangan orang Dayak pun direkrut dengan dalih PGRS Paraku akan menguasai Kalimantan Barat dan rakyat harus bertahan agar tidak terusir atau tertindas. Disebutkan pula para pemuka Dayak diprovokasi dan ditanamkan mindset bahwa PGRS Paraku adalah pasukan komunis yang tidak beragama dan orang Dayak tidak akan bisa hidup bersama dengan komunis. PGRS Paraku disebut sebagai golongan Cina Sarawak yang ingin memecah belah keamanan wilayah Indonesia. Bergabungnya para tokoh dalam misi ini pun memberikan dampak besar. Rakyat berbondong-bondong menerima seruan itu. Melalui siaran radio Republik Indonesia RRI Pontianak pada 21 September 1967, Ofang Oeray mengultimatum warga peranakan Tionghoa untuk meninggalkan wilayahnya dan pindah ke kota kecamatan terdekat. Pada 11 Oktober 1967 diumumkan kepada seluruh kepala kampung agar menghadiri pertemuan besar dan bersiap melakukan gerakan demonstrasi. Walaupun pada prakteknya alih-alih demonstrasi ini lebih mirip sebagai perang. Banyak peneliti sejarah meragukan bahwa pesan ini berasal dari Ofang Oeray. Ada yang meyakini pengumuman yang mencatut nama Ofang itu adalah bentuk provokasi oleh pelaksana penguasa perang daerah. Di luar persoalan intrik politik yang sangat mungkin terjadi kala itu, masyarakat Dayak di sana sudah terlanjur tersulut dan tidak main-main. Perang besar akan terjadi dengan mengerahkan seluruh suku Dayak akan dikerahkan demi mempertahankan tanah lahir mereka. Hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya tradisi mangkuk merah, merupakan simbol dimulainya perang besar-besaran dalam tradisi Dayak. Mangkuk merah digunakan untuk memanggil orang-orang sebagai sarana komunikasi yang digunakan selama masa darurat. Ketika orang membawanya dari satu suku ke suku lain, itu berarti mereka ingin menyampaikan pesan, "Datang dan bantulah kami." Secara umum mangkuk merah ini punya fungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak dan juga jadi media untuk berhubungan dengan roh nenek moyang. Tapi tak hanya itu, tradisi mangkuk merah juga punya kekuatan untuk mengajak semua orang Dayak terlibat dalam peperangan. Benda tradisi ini dilakukan kalau akan terjadi hal-hal besar yang menakutkan. Maka dari itu dimulainya proses ini terjadi penanda akan terjadinya hal-hal buruk yang mengancam masyarakat Dayak. Menurut adat istiadat suku Dayak, peperangan wajib melibatkan ritual tertentu dalam adat mangkuk merah.
Prosesinya meliputi musyawarah sampai pemberangkatan pasukan yang dilaksanakan secara religius, jadi sangat sakral sekali. Selain itu, adat mangkuk merah juga bersifat memaksa atau mengikat. Maksudnya pihak-pihak yang dituju atau yang sudah menerima berita mangkok merah wajib ikut bergabung dalam pasukan perang. Akhirnya terbentuklah sebuah pasukan besar dari suku-suku asli Kalimantan. Konflik pun pecah, warga Tionghoa yang berada di Kalimantan bagian barat dan utara diburu. Pasukan Dayak menyisir satu demi satu wilayah pemukiman warga peranakan Tionghoa. Salah satunya pada akhir Oktober 1967 yang menyasar wilayah Anjungan, Mandor, dan Manjalin. Sayangnya serangan ini tidak hanya menyerang para kelompok PGRS Parakou, tapi justru membantai para keturunan Tionghoa dengan dalih bahwa gerakan tersebut identik dengan orang Tionghoa. Pada 14 November 1967 bergabung sejumlah subsuku Dayak lainnya dari pedalaman untuk menyambut panggilan mangkuk merah yang sampai pada mereka. Aksi kekerasan pun semakin besar dan meluas. Alat-alat berburu mereka pakai untuk menghabisi nyawa etnis Tionghoa. Pembakaran toko-toko dan rumah-rumah masyarakat Tionghoa terjadi di mana-mana. Begitu pula korban tewas yang berjatuhan dan dibiarkan jasadnya di tepian jalan. Beberapa dari korban yang jatuh memang berasal dari pasukan PGRS Parakou, namun beberapa dari mereka hanyalah masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai gerakan PGRS Parakou. Mereka menjadi korban hanya karena etnis yang mereka miliki. Peristiwa mangkok merah diperkirakan secara langsung menewaskan 2.000 sampai 3.000 orang. Namun dampak secara tidak langsung diperkirakan lebih besar lagi. Dan semua berawal dari sebuah provokasi yang berhasil mengadu etnis yang selama ini hidup damai dan berdampingan. Dampak secara tidak langsung adalah terjadinya gelombang warga peranakan Cina yang mengungsi dari lokasi konflik. Awalnya para pria berniat tetap tinggal dan bertahan, tapi pada akhirnya mereka terpaksa ikut mengungsi karena keadaan yang terus memburuk dan ancaman keselamatan. Sementara kaum perempuan dan anak-anak melarikan diri atau bersembunyi dari penyerangan di berbagai tempat. Diperkirakan antara 50.000 sampai 80.000 orang Tionghoa bergerak menuju pesisir Kalimantan Barat, yaitu ke Pontianak dan Singkawang untuk mencari perlindungan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 5.000 orang pengungsi itu kemudian meninggal karena masalah kesehatan, kebersihan, dan kekurangan pangan. Mereka meninggal dalam keadaan masih di perjalanan maupun meninggal dunia di tempat pengungsian. Sebagian lagi mengalami trauma dengan peristiwa tersebut. Sebagaimana kebanyakan kasus kemanusiaan lainnya, setelah puluhan tahun berlalu, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Kalimantan Barat dan Utara yang tergolong amat berat ini belum terungkap sepenuhnya. Peristiwa mangkuk merah pada 1967 menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politik dan SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Dan semoga cukup menjadi sejarah saja tanpa terulang lagi di masa yang akan datang. Jauhi provokasi, telaah setiap berita yang masuk, hindari kebencian terhadap suatu suku, agama, dan ras tertentu. Dan mari bersama-sama saling bahu-membahu menciptakan Indonesia yang aman, damai, berperi kemanusiaan dengan sikap toleransi yang ideal.